Halo semua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tablet konvensional. Yang pertama itu konsep dasar tablet konvensional. Tablet konvensional adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih zat aktif atau tanpa bahan tambahan atau eksipien yang dibuat melalui proses pengepaan atau pencetakan. Tablet ini dirancang digunakan secara oral dan akan hancur di saluran cerna sehingga zat aktif dapat dilepaskan dan diserap oleh tubuh. Adapun karakteristik tablet konvensional ini memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama itu berbentuk padat, yang kedua itu mengandung dosis obat yang pasti, yang ketiga itu stabil selama penyimpanan, yang keempat itu mudah digunakan dan dibawa, yang kelima umumnya diberikan melalui mulut, dan yang keenam itu harus dapat hancur dan larut setelah dikonsumsi. Untuk keuntungan tablet konvensional, tablet ini itu bentuk sediaannya yang paling banyak digunakan karena memiliki beberapa keuntungan, antara lain yang pertama itu dosis lebih akurat dan seragam, yang kedua itu mudah diproduksi dalam jumlah besar, yang ketiga stabil dibanding sediaan cair, yang keempat mudah dikemas dan disimpan dan dibawa, biaya produksi relatif murah dan dapat menutupi rasa tidak enak dari obat. Adapun keterbatasan tablet konvensional, walaupun memiliki banyak kelebihan, tablet ini juga mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama tidak cocok untuk pasien yang sulit menelan, yang kedua itu tidak sesuai untuk zat aktif yang tidak stabil terhadap tekanan atau kelembaban, yang ketiga itu beberapa obat itu sulit dikempa menjadi tablet, dan yang keempat itu omset kerja lebih lambat dibandingkan bentuk cair, dan yang kelima itu tidak semua zat aktif memiliki kelarutan yang baik. Yang kedua itu parameter preformulasi. Preformulasi adalah tahap awal untuk mempelajari sifat fisik dan kimia bahan sebelum dibuat menjadi tablet. Tahap ini sangat penting karena membentuk keberhasilan proses produksi dan mutu tablet. Yang pertama itu ukuran partikel. Ukuran partikel mempengaruhi laju disolusi, aliran serbuk, keseragaman campuran. Partikel yang lebih kecil memiliki luas permukaan lebih besar, sehingga zat aktif lebih cepat larut. Namun, partikel yang terlalu kecil dapat menyebabkan gaya kohesi meningkat, sehingga serbuk sulit mengalir. Dengan demikian, ukuran partikel harus optimal, tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar. Yang kedua itu alir serbuk. Alir serbuk adalah kemampuan serbuk untuk mengalir secara bebas, di mana parameter ini penting karena serbuk harus masuk ke dalam die atau cetakan dengan volume yang sama seperti setiap kali. Jika aliran buruk, maka dapat terjadi yang pertama itu bobot tablet tidak seragam, yang kedua kandungan obat itu berbeda-beda, di mana faktor yang mempengaruhi alir serbuk ini yang pertama itu ukuran partikel, dua bentuk partikel, tiga kelembapan, dan yang keempat itu gaya kohesi antar partikel. Dan penilaian alir serbuk dapat dilakukan melalui sudut diam, Katz Index, dan Hausner ratio-nya. Yang ketiga itu kompresibilitas, di mana kompresibilitas adalah kemampuan serbuk untuk membentuk tablet yang kuat saat diberi tekanan. Proses kompresi itu melibatkan partikel saling mendekat dan partikel mengalami deformasi, terbentuknya ikatan antar partikel. Jika kompresibilitasnya itu buruk, tablet akan rapuh, mudah pecah, dan sulit dicetak. Yang keempat itu higroskopisitas, di mana itu kemampuan bahan untuk menyerap air dari lingkungan. Jika bahan terlalu higroskopis, dapat terjadi tablet menjadi lembek dan aktif terdegradasi, perubahan alir serbuk, dan contoh bahan yang cukup higroskopis adalah laktosa dan beberapa garam anorganik. Adapun parameter performulasi lain, yang pertama itu densitas, di mana terdapat dua jenis densitas, yaitu bulk density dan tapered density, di mana density digunakan untuk menentukan volume serbuk, menghitung kapasitas cetakan, dan memulai keseragaman bobot. Yang kedua itu stabilitas, bahan harus diuji kestabilan terhadap panas, cahaya, kelembapan, dan oksidasi. Yang ketiga itu polimorfisme, di mana suatu zat aktif dapat mempunyai beberapa bentuk kristal yang berbeda. Setiap bentuk kristal dapat memiliki kelarutan berbeda, stabilitasnya berbeda, dan kecepatan disolusinya yang berbeda. Yang ketiga itu eksipien tablet dan perannya, di mana eksipien adalah bahan tambahan yang digunakan untuk membantu proses pembuatan tablet dan memperbaiki mutu sediaan.
Yang pertama itu pengisi, yang mana pengisi ini berfungsi untuk menambah volume tablet, terutama jika dosis zat aktifnya kecil. Contohnya itu yang pertama itu laktosa, yang kedua itu mikrokristalin sulosa, yang ketiga itu pati. Fungsi utamanya itu memperbesar ukuran tablet, memudahkan proses pencetakan. Yang kedua itu pengikat, di mana dia berfungsi untuk mengikat partikel agar terbentuk granul dan tablet yang kuat. Contohnya itu PVP, gelatin, aluminium pasta. Jika binder terlalu sedikit, maka tablet rapuh dan mudah hancur. Jika tabletnya itu jika terlalu banyak, maka tablet itu terlalu keras dan sulit hancur. Yang ketiga itu penghancur, di mana itu disintegran itu membantu tablet hancur saat kontak dengan cairan. Mekanisme itu menyerap air, mengembang, memecah tablet. Contohnya itu sodium stearate glycolate, cross chromelysis sodium, dan cross povidone. Dan terakhir itu yang berikutnya itu lubrikan, di mana lubrikan ini berfungsi untuk mengurangi gesekan antar tablet dengan pouch atau diet. Contohnya itu magnesium stearat, asam stearat. Jika lubrikannya kurang, maka tablet lengket dan mesin dapat rusak. Yang berikutnya itu glidan, di mana glidan itu berfungsi memperbaiki aliran serbuk. Contohnya itu talc dan silikon dioksida koloid, di mana itu glidan ini sangat penting pada metode direct compression. Untuk eksipien lainnya itu ada pewarna, dia memperbaiki penampilan, pemanis memperbaiki rasa, dan flower itu meningkatkan penerimaan pasien, dan coating agen itu melindungi tablet dan memperbaiki penampilannya. Kita masuk pada yang keempat, yaitu metode pembuatan tablet. Pertama itu granul basa, di mana granul basa ini dilakukan dengan menambahkan cairan pengikat ke campuran serbuk. Tahapannya itu yang pertama itu campurkan serbuk, yang kedua itu penambahan larutan pengikat, yang ketiga itu pembuatan massa basa, yang keempat itu pengayakan, yang kelima itu pengeringan, dan yang keenam itu pengepaan. Kelebihannya itu aliran serbuk menjadi lebih baik, granul lebih seragam, tablet lebih kuat, dan cocok untuk bahan dengan kompresibilitasnya yang rendah. Sedangkan kekurangannya itu proses lebih lama, membutuhkan biaya lebih besar, dan tidak cocok untuk bahan sensitif terhadap air dan panas. Yang kedua itu granul kering, di mana granul kering ini digunakan tanpa penambahan cairan. Metode granul kering dapat dilakukan dengan yang pertama itu suling, dan suling ini serbuk dikempa menjadi tablet besar atau slug, kemudian dihancurkan menjadi granul. Dan roller compression, di mana serbuk dipadatkan di antara dua roller, kemudian dihancurkan menjadi granul. Untuk kelebihannya itu tidak menggunakan air, cocok untuk bahan sensitif terhadap kelembaban, tidak memerlukan proses pengeringan. Untuk kekurangannya itu granul kurang seragam, memerlukan alat khusus, biaya peralatannya itu lebih mahal. Yang ketiga itu direct compression, di mana pada direct compression ini campuran serbuk langsung dikempa menjadi tablet tanpa proses granulasi. Syarat bahannya itu mempunyai alirannya baik dan mempunyai kompresibilitas yang baik. Untuk kelebihannya itu prosesnya cepat, lebih sederhana, biaya lebih rendah, dan sedikit tahap produksi. Sedangkan kekurangannya itu tidak semua bahan dapat digunakan, membentuk eksipien dengan sifat khusus. Kita masuk pada yang kelima, yaitu pertimbangan pemilihan metode, di mana pemilihan metode pembuatan harus disesuaikan dengan sifat zat aktif dan eksipien berdasarkan stabilitas bahan. Bahan sensitif terhadap air itu digunakan granulasi kering atau direct compression. Bahan sensitif terhadap panas itu hindari granul basa yang memerlukan pengeringan. Berdasarkan sifat alir, jika aliran serbuk buruk, maka gunakan granul basa, dan jika aliran sudah baik, maka gunakan direct compression, itu dapat digunakan. Terus berdasarkan kompresibilitasnya itu, jika kompresibilitasnya rendah, maka gunakan granulasi, dan jika kompresibilitasnya baik, maka direct compression lebih efisien. Berdasarkan jenis eksipien seperti mikrokristalin sulosa untuk direct compression, sedangkan eksipien yang memerlukan pembentukan granul lebih cocok untuk granulasi basa. Dan intinya teman-teman, metode dipilih untuk mengatasi kelemahan bahan agar tablet memenuhi syarat mutu. Yang keenam itu evaluasi mutu tablet, di mana evaluasi mutu ini dilakukan untuk memastikan tablet memenuhi persyaratan menurut Farmakope Indonesia dan United States Farmakope atau USP. Yang pertama itu uji fisik, di mana keseragaman bobot,
tablet harus memiliki bobot yang hampir sama. Tujuan itu menjamin dosis yang seragam. Menurut Farmakope Indonesia dan WSP, hanya sejumlah tablet tertentu yang boleh menyimpang dari batas yang ditentukan. Untuk kekerasan tabletnya itu mengurangi kerusakan tablet terhadap tekanan. Jika terlalu keras, maka tablet sulit hancur, dan jika terlalu lunak, maka tablet mudah pecah. Untuk variabilitasnya itu mengukur kerapuhan tablet dengan cara diputar dalam variabilator. Di mana persyaratan umumnya itu kehilangan bobot tidak lebih dari 100%. Untuk waktu hancurnya itu menentukan beberapa lama tablet hancur dalam medium tertentu. Persyaratan umum tablet tidak bersalut menurut FI dan WSP, tidak lebih dari 15 menit. Ketebalan dan diameternya itu digunakan untuk memastikan ukuran tablet seragam. Yang kedua itu uji kimia di bagian esai. Esai itu dilakukan untuk mengetahui kadar zat aktif dalam tablet. Persyaratan umumnya itu biasanya 90-110% dari kadar yang tertera, tergantung monografinya. Untuk seragaman kandungan itu setiap tablet harus mengandung jumlah zat aktif yang hampir sama. Uji ini penting terutama untuk tablet dengan dosis kecil. Untuk disolusinya itu uji disolusinya digunakan menentukan seberapa cepat zat aktif larut dari tablet. Tujuannya itu untuk memastikan obat dapat tersedia dan diserap oleh tubuh. Persyaratan disolusinya itu berbeda untuk setiap obat sesuai monografi FI dan WSP. Yang ketujuh itu masalah umum dalam produksi tablet. Yang bagian pertama itu camping, di mana camping adalah terlepasnya bagian atas atau bawah tablet setelah dikempa. Penyebabnya itu udara terjebak dalam granul terlalu kering dan kompresi terlalu cepat. Untuk solusinya itu memperbaiki proses granulasi, mengurangi kecepatan kompresi, dan meningkatkan kadar binder. Untuk laminasinya itu, laminasi adalah terpisahnya tablet menjadi beberapa lapisan. Untuk penyebabnya itu tekanan kompresi terlalu tinggi, distribusi ukuran partikel tidak merata, dan udara terperangkap. Untuk solusinya itu mengoptimalkan tekanan, memperbaiki distribusi ukuran partikel, dan mengurangi udara dalam granul. Bagian kedua itu staking, di mana staking ini adalah menempelnya massa tablet pada permukaan punch atau die. Penyebabnya itu kelembapan terlalu tinggi, lubrikan kurang, dan suhu punch itu meningkat. Solusinya itu menambah lubrikan, mengontrol kelembapan, dan membersihkan dan mendinginkan punch. Terima kasih.